Ia tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah Zammiluni pesantren, Pak? Ini mau nanya. qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan celaka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'adzani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif bertemakan tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah ketua anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Ikhwatul Islam, ma'adzani Allah wa yakum, kami konfirmasikan juga kepada Anda untuk live interaktif ini kami direlay oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullahu Ta'ala langsung dari studio Fatwa TV di Solo, Jawa Tengah, dan kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin sehat. Alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu di kesempatan kali ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Allah yabarik fikum dunia. Ikhwatul Islam, ma'adzani Allah wa yakum, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, di 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kepada Ustadz, mohon izin bisa langsung dibacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Ya, silakan. Tafadhol. Bacakan pertanyaan pertama. Bismillah, dari Rizky Hidayatullah di Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustadz, ahsanallahu ilaikum. Mana yang lebih utama antara berjalan kaki menuju masjid terdekat untuk sholat subuh berjamaah di hari Jumat, namun bacaan sholatnya bukan surat As-Sajdah dan Al-Insan, atau berkendara ke masjid lain maksudnya yang bacaan sholatnya As-Sajdah dan Al-Insan. Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebagai pendahuluan ya, perlu kita ketahui bahwasanya fadilah tentang atau yang berkaitan dengan suatu amalan fadilah yang berkaitan esensi dari ibadah itu sendiri dengan zat ibadah itu, atau fadilah yang berkaitan dengan tempat maupun waktu. Contoh fadilah yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri adalah hal-hal yang disunnahkan, apalagi yang diwajibkan pada pelaksanaan ibadah tersebut. Sedangkan yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar ibadah, seperti tentang di mana ibadah itu dilakukan, pada saat apa ibadah itu dilakukan, dengan fadilah-fadilah yang kaitannya dengan eksternal, bukan internal ibadah. Secara kaidah, fadilah yang berkaitan dengan internal ibadah itu lebih didahulukan daripada fadilah misalnya yang tidak langsung berkaitan dengan ibadah itu, seperti berjalan ke masjid.
Ya, berjalan ke masjid ini tidak langsung berkaitan dengan sholat yang kita lakukan. Jadi misalnya nih, ada orang kalau dia jalan, dia ngos-ngosan. Ya, tapi kalau dia berkendara, dia lebih nyaman. Tentunya ngos-ngosannya orang yang akan sholat itu akan mengurangi kekhusyukan dia dalam sholat. Sedangkan khusyuk dalam sholat adalah fadilah yang berkaitan dengan dzatul ibadah, dengan zat sholat itu sendiri. Adapun jalan kaki ke masjid itu eksternal. Kalau kita disuruh milih yang ini atau yang ini, maka pilihlah fadilah yang memang langsung berkaitan dengan ibadah itu. Dalam pertanyaan ini, kalau di masjid yang dekat saya bisa jalan kaki, tapi imamnya pada hari Jumat di sholat subuh tidak membaca surat As-Sajdah dengan surat Al-Insan. Sedangkan di masjid yang agak jauh, saya nggak bisa jalan kaki, saya harus berkendara, tapi imamnya membaca surah Al-Sajdah dan Al-Insan. Nah, sekarang membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan adalah sunnahnya sholat subuh di hari Jumat. Berkaitan langsung dengan sholatnya. Adapun berjalan ke masjid untuk sholat subuhnya itu di luar sholatnya itu sendiri. Nah, berarti yang lebih afdal adalah bagaimana kita bisa berjamaah dengan membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan di sholat subuh di hari Jumat. Nah, Insyaallah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Jakarta. Meskipun kita sedang safar, apakah tetap dianjurkan untuk mengerjakan sholat duha ya Ustaz? Lalu apakah sholat duha setiap hari itu tergolong menyelisih Nabi? Mohon penjelasannya, syukron. Nah, Nabi SAW ketika menaklukkan kota Makkah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Hani binti Abi Thalib dalam hadis yang sahih, beliau sholat sebanyak 8 rakaat di waktu duha. Ya, sholat sebanyak 8 rakaat di waktu duha. 2. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika itu jelas beliau tidak sedang di Madinah, karena beliau posisinya di Makkah pasca Fathu Makkah, penakluk kota Makkah. Jadi masih musafir posisinya beliau. Ini menunjukkan disyariatkannya seorang musafir untuk melakukan sholat duha. Tapi apakah dijadikan rutinitas harian? Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad berusaha untuk mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Nabi memang pernah berpesan kepada sahabat Abu Hurairah agar tidak meninggalkan 3 hal. Di antaranya adalah 2 rakaat duha, sholat witir, dan puasa 3 hari setiap bulan Hijriah ya. 3 hari ini tidak harus ayyamul bid. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, boleh di pencar-pencar. Yang penting masih dalam 1 bulan Hijriah. Akan tetapi prakteknya Nabi sendiri tidak sholat duha setiap hari. Aisyah pernah ditanya, apakah Nabi itu suka sholat duha? La illa an yaqdama min safar. Enggak, kecuali kalau pas beliau datang dari safarnya, beliau sholat duha. Oleh karena itu, yang lebih sesuai dengan prakteknya Rasulullah adalah sholat duha itu tidak menjadi rutinitas harian. Ya. Akan tetapi, bila mana seseorang meniatkannya untuk misalnya, Nabi SAW pernah bersabda, kullu sulama minal insan alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap ruas yang ada di tubuh manusia ini, sendi-sendi, tulang-tulang itu punya kewajiban untuk disedekahi setiap harinya. Dengan cara apa? Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah. Semua perbuatan ma'ruf sedekah. Nah, dalam hadis lain, seingat saya riwayat Imam Muslim, itu semua bisa digantikan dengan 2 rakaat sholat duha.
Kenapa? Karena ketika kita sholat itu semua ruas-ruas kita ini bergerak, diaktifasi oleh gerakan-gerakan sholat. Sehingga dengan menggunakan ruas-ruas yang ada di tubuh kita ini, sendi-sendi yang ada di tubuh kita ini untuk ibadah, berarti kita telah mensyukuri kewajiban atau mensyukuri atau telah menunaikan hak bersyukur atas ruas-ruas jari itu untuk hari itu. Cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Insya Allah kalau niatnya seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau sekedar sholat duha, maka yang dirajihkan oleh Ibnul Qayyim adalah tidak menjadi rutinitas. Allahu a'lam. Nah, Masya Allah, Taib Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Islam, a'adzani ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kita angkat kembali pertanyaan via pesan singkat, Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Tun Paksi Sariharto di Semarang, Jawa Tengah. Ini perihal pandemi, Ustadz. Bismillah, izin bertanya, Ustadz. Pada pandemi ini ada pembatasan untuk keluar rumah dan peraturan menutup masjid, sehingga kita terpaksa sholat wajib di rumah dan tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang hendak Anda tanyakan, untuk sholat fardu di rumah, untuk ikhwan, apakah tetap harus sholat awal waktu, begitu ada azan harus segala sholat, ataukah memakai hukum sholat fardu seperti ahwat, Ustadz? Ya, mungkin bisa diundur sedikit seperti itu. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Tidak ada keharusan sama sekali untuk sholat di awal waktu. Karena waktu sholat itu bukan hanya di awal. Ya, Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, kapan waktunya sholat? Beliau mengatakan, engkau ikut saja sholat bersama kami dalam 2 hari ini. Di hari yang pertama, beliau sholat di awal waktu. Ya, begitu masuk zuhur langsung beliau sholat. Begitu masuk asar langsung beliau sholat. Demikian seterusnya, maghrib, isya dan subuh. Besoknya beliau mundur sampai di akhir waktu zuhur, tapi belum keluar dari waktunya. Kemudian asarnya juga diundur. Ya, bukan menjelang maghrib, bukan, tapi ketika matahari sudah mulai condong ke barat, sudah mulai merah, ya, menguning, tidak lagi terang. Maghribnya juga menjelang hilangnya awan merah. Isya'nya juga diundur oleh Nabi SAW. Subuhnya juga ketika sudah agak terang tapi matahari belum terbit. Nah, setelah itu beliau panggil lagi, mana yang kemarin tanya tentang waktu-waktu sholat? Saya, ya Rasulullah. Kata beliau, al-waktu ma baina hadain. Ya, waktunya adalah di antara 2 pelaksanaan sholat itu waktu sholat semua. Jadi silahkan mau di awal waktu, itu lebih afdal. Karena apa? Karena kita lebih cepat menunaikan kewajiban kita. Tapi bukan berarti harus, ya, tidak harus. Silahkan ketika ada keperluan diundur sedikit, nggak apa-apa. Bahkan boleh jadi dalam kondisi tertentu menunda itu lebih afdal daripada menyegerakan. Misal, ketika seseorang sedang ada kerjaan yang nggak bisa dia tinggal, dan kebetulan masuk waktu sholat duhur. Kalau dia tinggal pekerjaan ini, sepanjang sholat dia akan kepikiran, aduh tadi gimana ya, nggak tenang sholatnya. Maka selesaikan dulu pekerjaannya. Yang penting jangan sampai keluar waktu. Selagi tidak keluar waktu nggak ada masalah. Tunda setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Yang penting belum masuk asar. Begitu, akhi. Nah, Masya Allah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan masih ada lanjutan pertanyaan, Ustaz. Untuk sholat Jumat, bila ada masjid yang mengadakan sholat Jumat dengan penerapan prokes, apakah kita tetap wajib mengikutinya, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Tayyib. Kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat itu berhubungan erat dengan mendengar atau tidaknya panggilan hayya 'alas shalah.
Nah, pertanyaan saya kan tidak tahu bila ada masjid yang melaksanakan sholat Jumat dengan prokes. Apakah Anda mendengar azan yang berkumandang di hari Jumat dari masjid itu, ataukah tidak? Kalau Anda mendengar, maka pertanyaan berikutnya, Anda punya uzur atau tidak untuk tidak Jumatan? Misalnya uzur itu adalah walaupun prokes, tapi misalnya ya, kondisi saya sedang kurang fit. Saya tidak tahu apakah ini gejala awal terpapar ataukah bukan. Nah, ketika kondisinya seperti ini, kalau tetap berangkat ke sana, boleh jadi Anda sedang terpapar dan Anda bisa berpotensi menularkan kepada orang yang ada di sekeliling. Apalagi yang kita ketahui varian yang baru ini penularannya cepat sekali. Ya, kadang kalau maskernya tidak double masih mudah tertular. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya daripada menimbulkan madarat bagi orang lain, silahkan untuk mengambil rukhsah sholat di rumah. Atau sebaliknya, walaupun di sana prokes, tapi saya ada kekhawatiran ini. Saya tidak tahu apakah yang hadir itu semuanya sehat, tidak ada yang batuk-batuk, tidak ada yang bersin-bersin, maskernya dipakai dengan baik dan benar, ataukah mereka asal pakai masker tapi hidungnya terbuka. Kan sulit juga untuk melarang-larang atau memantau itu maskernya jangan begitu, kadang kan tidak memungkinkan. Nah, intinya ketika ada uzur syar'i maka tidak mengapa. Namun apabila Anda merasa yakin saya bisa mendapatkan posisi yang cukup aman di masjid itu, relatif banyak tempat yang kosong misalnya, dan saya bisa berada di daerah terbuka, intinya tidak ada kekhawatiran atau kekhawatirannya kecil sekali, Anda juga dalam keadaan fit, ya berangkatlah. Tapi kalau tidak mendengar azan, kan Allah mengatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila dipanggil, kalau tidak mendengar panggilan ya tidak wajib untuk menghadiri. Misalnya masjid-masjid sekitar yang adzannya itu biasanya terdengar, semuanya tutup. Ada masjid jaraknya 4 km nggak kedengeran sama sekali adzannya. Ya, berdasarkan zahir ayat ini tidak wajib untuk berangkat ke masjid sana. Allahu a'lam. Masya Allah. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita angkat pertanyaan via telepon sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Rizal, Bapak ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tafadhol Bapak. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Ana ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apa hukumnya khatib di sholat Jumat sedang khutbah kita ikut menggerakkan kotak infak Ustaz? Terus yang kedua, tolong jelaskan hadis ini Ustaz. Kullu ummati dakhal jannah ila man yang dimaksud ila man aba itu apa Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizal di Singkawang. Wadal Ustaz. Iya, pada dasarnya ya, orang yang sedang menyimak khutbah itu tidak menyibukkan diri dengan hal lain yang mengalihkan konsentrasinya dari menyimak khutbah. Walaupun sekedar pegang-pegang karpet ya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, "Waman massal hasa faqad lagha. Waman lagha fala jumu'atalah." Siapa yang menyentuh kerikil, karena memang masjid beliau ketika itu alasnya tanah yang biasanya ada kerikilnya. Ya, maka dia telah berbuat yang sia-sia. Dan siapa yang berbuat yang sia-sia, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Bukan berarti perbuatannya itu haram, namun perbuatannya ini mengurangi pahalanya atau bahkan bisa menghilangkan pahala Jumatnya, walaupun dia tidak berdosa. Nah, oleh karena itu, kebiasaan sebagian masjid yang kotak infaknya itu dikelilingkan itu tidak sesuai ya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika
khatib setelah berkhutbah. Jadi kalau mau dikelilingkan, kelilingkan sebelum khatib mulai berkhutbah. Ketika sudah mulai berkhutbah, sudah biar stop di situ. Ya, biar stop di situ. Atau sediakan saja kotak-kotak infak itu di tiap pintu masuk ke masjid, sehingga tidak menyibukkan jamaah yang sedang khutbah. Ya. Yang kedua terkait dengan makna hadis man kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Itu dijelaskan sendiri oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, semua umat itu akan masuk jannah kecuali yang nggak mau. Loh, memang siapa yang nggak mau masuk jannah ya Rasulullah? Faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, lah dia yang akan masuk jannah. Siapa yang membangkang kepadaku, itu yang nggak mau masuk jannah. Jadi itu maksudnya. Nah, Masya Allah, Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Rizal di Singkawang, semoga bisa jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Islam dan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda kembali untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, silakan Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan ada penelpon yang sudah masuk, silakan. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Rusnadi di Jambi. Silakan Bapak. Pak, begini yang kami tanyakan, kita demam-demam sedikit. Ya, kita mau demam-demam sedikit nih Pak. Nah, Bapak Rusnadi, mohon maaf, bisa dikecilkan saja suara televisinya. Halo Pak. Dengarkan via telepon saja. Ya. Iya, kita silakan. demam-demam sedikit, kurang sehat lah. Apakah boleh kita melaksanakan salat zuhur di rumah, tidak sembahyang Jumat? Nah, itu saja Bapak. Ya. Kita Untuk sehat, saat ini, demamnya tidak kuat, tapi masih bisa berangkat untuk ke masjid. Tapi kita tidak melaksanakan salat Jumat, tapi melaksanakan salat zuhur di rumah, apakah boleh? Ya. Nah, untuk cukup Bapak saat pertanyaannya. ini, Pak. Ya cukup. Ya. Nah, Ustaz. Ya, untuk saat ini di mana masih merebak penyakit COVID-19 yang salah satu gejalanya adalah demam, dan bahkan banyak orang yang tanpa gejala juga. Oleh karena itu masih dianggap sebagai udzur. Walaupun antum kuat ke masjid ya, tapi masalahnya ini kan lagi musim penyebaran penyakit. Kecuali kalau antum sudah pastikan ini nggak ada, ini bukan gejala COVID. Caranya bagaimana? Ya minimal ya swab antigen. Lebih baik lagi adalah dengan swab PCR. Tentunya kan ini tidak semua orang punya kemampuan ya untuk melakukan itu, walaupun swab antigen sekian, mungkin dia harus bayar 100.000 atau lebih hanya untuk mengetahui, mendeteksi apakah saya sedang terpapar ataukah bukan. Karena kalau dia terpapar, ada peluang dia akan menularkan kepada orang lain, dan ini nggak boleh. Nabi SAW aja melarang orang yang habis makan bawang, bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan sayuran atau makanan yang memiliki bau menyengat lainnya, itu dilarang untuk ke masjid sama Nabi. Man akala thuman au basalan au kurrathan fala yaqrabanna masajidana wal yusalli fi baitih. Siapa yang habis makan bawang merah, bawang putih atau daun bawang, maka jangan sekali-kali dekat-dekat dengan masjid kami. Sholat aja di rumah. Padahal dampak atau ancaman yang ditimbulkan dari orang yang habis makan bawang itu kan paling banter, cuman baunya nggak enak. Tidak akan menimbulkan penyakit, menjadikan orang lain tertular, enggak. Cuman baunya nggak enak. Dan ini bisa kita kiaskan dengan orang yang bajunya habis terkena keringat dan bau, atau dia pakai kaos kaki dan habis keringatan dan bau, atau bau-bau yang lain, baik bau dari tubuhnya dia, bau dari napasnya dia, habis merokok, ya sama itu, baunya nggak enak. Orang habis merokok itu ketika napas, orang sekitarnya akan mencium bau yang busuk dari rokoknya itu. Ini hukumnya sama dengan orang yang makan daun bawang atau makan bawang. Nah, padahal orang makan bawang itu kadang untuk berobat.
Nggak apa-apa Anda makan bawang untuk berobat, tapi jangan sampai gara-gara Anda makan bawang, terus Anda ke masjid, orang yang di sekitar Anda ini terganggu. Bahkan tidak hanya manusia, malaikat pun terganggu. Fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Apa yang mengganggu orang ketika sholat, maka itu juga mengganggu malaikat, kata Rasulullah. Kita nggak boleh ganggu orang sholat, nggak boleh ganggu malaikat. Walaupun gangguannya tidak mengancam jiwa. Lantas bagaimana dengan orang yang sedang mengalami gejala yang boleh jadi itu adalah gejala corona. Dan corona ini penyakit yang apabila tertular oleh orang lain maka terancam dia. Apalagi di saat-saat puncak seperti ini. Ketika orang tertular, mungkin dia perlu perawatan, rumah sakit penuh. Maka sebaiknya dia sholat di rumah saja. Sholat duhur. Nah, Allahu a'lam. Tapi Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umu Aryo di Pekanbaru. Silakan Umu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Iya, silakan Umu Aryo. Iya, Bisa silakan. terdengar? Saya Ya. sudah mendengar. Ini Ustaz melanjutkan pertanyaan dari member grup WhatsApp di Rosa ya. Yang pertama itu apa hukumnya mengumumkan info kematian? Karena akhir-akhir ini banyak info kematian yang beredar di media sosial. Yang kedua itu Ana seorang dari petugas. Di setiap acara kantor suami itu harus berpakaian seragam. Dilarang memakai niqab. Karena Ana memakai niqab, suami Ana dipanggil dan nasihati. Itu bagaimana Ustadz? Apa Ana harus membuka niqab Ana saat acara itu, atau Ana tidak usah aja ikut acara itu gitu? Ya, cukup Ya. Ibu Umu Aryo pertanyaannya. Cukup ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terkait dengan mengumumkan kematian, memang ada beberapa taujih ya, beberapa arahan dari ahli ilmu dalam hal ini yang mungkin tidak sama kesimpulannya ya. Ada di antara ulama yang mengatakan itu tergantung tujuannya. Apabila tujuan dari mengumumkan itu adalah tujuan yang syar'i. Contohnya apa? Contohnya mengumumkan kepada orang-orang yang diharapkan mereka akan ikut menyolatkan jenazah yang meninggal ini. Atau diumumkan kepada orang-orang yang dulu semasa hidupnya pernah bermuamalah, sehingga ketika barangkali ada sangkut paut atau hutang piutang yang belum lunas, diharapkan mereka akan bisa segera menyelesaikan dengan ahli warisnya. Atau sekedar diumumkan agar banyak orang yang mendoakan kepada orang ini, maka tidak mengapa. Tidak mengapa berarti bukan dianjurkan ya, boleh. Namun sebagian ulama berpendapat kalau itu diumumkan di media sosial yang isinya itu macam-macam, ada orang yang kenal, ada orang yang nggak kenal, ada yang berkepentingan, ada yang tidak berkepentingan sama sekali dengan yang bersangkutan, maka ini tidak sesuai dengan sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya hadisnya Hudzaifah yang beliau itu berpesan kepada keluarganya, "Idza mittu fala tu'dzinu bi ahadan fa inni akhsha ay yakuna na'ya." Kalau aku mati, jangan kalian umumkan ya kematianku kepada orang-orang, karena aku khawatir ini termasuk an-na'i. Na'i itu adalah menyebarkan berita kematian, yang itu merupakan kebiasaan jahiliyah. Dulu orang jahiliyah itu kalau ada yang meninggal, maka ada yang keliling datang ke pasar-pasar, si fulan telah meninggal, si fulan telah meninggal. Kadang diikuti dengan menyebut-nyebut kebaikannya semasa masih hidup. Ala kulli hal, sebagian ulama berpegang dengan asarnya Hudzaifah ini, sehingga
cenderung melarang, namun ada pula yang membolehkan dengan alasan-alasan yang memang syar'i. Karena memang Nabi SAW pernah mengumumkan pertama kematiannya Raja Najasyi, ya, dan itu tidak ada yang tahu ketika beliau Raja Najasyi yang adalah seorang Muslim, namun menyembunyikan keislamannya karena dia tinggal di tengah-tengah rakyatnya yang Nasrani. Ketika dia meninggal, Allah beritahukan kepada nabinya, dan Nabi memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, ini saudara kalian di Habasyah sana, Najasyi, barusan meninggal. Ayo kita sholatkan secara ghaib. Dalam kesempatan lain, Nabi juga pernah menyampaikan berita syahidnya 3 orang sahabat beliau dalam perang Mu'tah, yaitu pertama Zaid ibn Harithah, orang kesayangan Rasulullah, kemudian Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Dan ini juga beliau mendapatkan kabarnya dari wahyu, karena mereka sedang perang di daerah yang jauh sekali dengan kota Madinah, di negeri Syam sana. Ya. Nabi menceritakan fulan telah meninggal, fulan telah meninggal, fulan telah meninggal di depan sahabat yang ada di sekeliling beliau. Nah, tentunya ini perlu kita cermati ya. Ini kan tidak sama dengan media sosial yang di situ macam-macam orangnya. Ada yang kenal, ada yang nggak kenal, ada yang berkepentingan, ada yang nggak berkepentingan. Kalau yang ada bersama Nabi itu ya sekedar yang ada di situ yang tahu. Dan tentunya ada tujuan agar mendoakan rahmat atau sekedar memberitahukan kepada orang yang ada di sekelilingnya, bukan menyebar luaskan. Jadi ya perlu kita sikapi dengan yang lebih bijak ya. Diberitahukan kepada orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang diharapkan bisa ikut menyolatkan. Kalau kondisinya COVID misalnya, dan udah jelas pemakamannya secara protokol, kan tidak pas juga ketika diharapkan orang-orang pada datang berkerumun di tempat pemakaman untuk menyolatkan, padahal kerumunan itu rentan dengan penularan. Ya. Jadi mungkin beritahukan kepada orang-orang yang mengenalnya secara pribadi, yang diharapkan bisa mendoakan dia, atau kepada grup yang memang misalnya dulu dia pernah ceramah di situ, pernah mengasuhnya, barangkali ada kesalahan-kesalahan dengan anggota grup, ini nggak apa-apa. Tapi kalau secara luas ya, tanpa ada milahan siapa yang berkepentingan dengan yang tidak, maka sebaiknya jangan seperti itu. Nah, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, pertanyaan kedua tentang seorang pekerja wanita yang dilarang menggunakan niqab. Ya, itu kembali kepada keyakinan anti tentang hukum menggunakan niqab. Kalau saya ditanya menggunakan niqab, itu saya lebih menguatkan pendapat yang mewajibkan, ya. Namun coba direnungkan pula atau difikirkan kembali dampak dari menggunakan niqab ini terhadap kehidupan rumah tangga atau terhadap sanksi. Barangkali saya tidak tahu ya ada sanksi atau tidak. Sejauh mana ya, jadi ya, jadi misalnya kalau pakai niqab datang kemudian suaminya ditegur. Nah, teguran ini hanya sebatas teguran dan tidak ada sanksi apa-apa. Ya, monggo kalau ingin tetap datang. Tapi seandainya tidak datang juga tidak mengapa, ya silahkan juga tidak datang. Saya tidak tahu. Jadi ini berkaitan dengan madarat dan manfaat. Mana yang lebih besar manfaatnya dan lebih kecil madaratnya, silahkan pilih itu. Ya. Nah,
Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Masih tentang pandemi, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang muslim dengan adanya PPKM darurat yang menutup kegiatan ibadah di masjid, sementara kegiatan di mal dan pasar cukup dibatasi? Haruskah kita tetap beribadah di rumah yang seharusnya kita berjamaah di masjid? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Ini kembali kepada hukum asal dari sholat berjamaah itu sendiri ya. Mungkin selama ini yang kita tahu sholat berjamaah bagi laki-laki harus di masjid. Itu yang kita tahu. Tapi belum tentu apa yang kita yakini, yang kita ketahui selama ini adalah pendapat yang paling kuat secara mutlak. Ya. Kita harus tahu juga apakah permasalahan ini secara tinjauan hukum fikih itu adalah permasalahan yang disepakati oleh para ulama. Semua sepakat laki-laki harus sholat di masjid selagi dia mampu, nggak boleh sholat di rumah. Apakah seperti itu mutlak hukumnya ataukah tidak? Nah, ketika masalah ini adalah masalah yang ternyata bukan masalah yang ada ijma di situ, ada kesepakatan di situ, ya kita harus toleran juga dong. Jangan kita punya keyakinan, kemudian berdasarkan keyakinan yang tidak berdasarkan ilmu yang lengkap ini, kita main hakim. Wah, Anda nggak benar nih, Anda tidak ke masjid, dosa Anda berarti fasik. Nggak bisa seperti itu. Nah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, atau pendapat yang itu pendapat madhab Hambali, atau mungkin salah satu pendapat Imam Ahmad ya, beliau mengatakan yang lebih ditekankan itu adalah sholat berjamaahnya, walaupun tidak di masjid. Ya, walaupun tidak di masjid. Misalnya masuk waktu, kumandangkan azan di situ, iqomah di situ, sholat berjamaah di situ. Walaupun tempat itu bukan masjid, itu yang lebih ditekankan. Memang di masjid lebih afdol, iya. Akan tetapi ketika ada kondisi tertentu di mana berkumpulnya seseorang di satu tempat dari berbagai daerah ya, dengan keadaan yang mungkin tidak jelas apakah sehat ataukah sakit, ini bisa rentan menimbulkan penularan, maka dibuatlah aturan PPKM. Dan aturan PPKM ini tujuannya bukan menjadikan orang jadi benci dengan masjid, tidak. Sementara maksimalkan ibadah di rumah. Karena yang namanya sholat fardu, berdasarkan pendapat yang paling kuat ya, yang saya yakini paling rajih, sah walaupun tidak dilaksanakan di masjid, walaupun itu bagi laki-laki. Karena sulit sekali untuk memastikan bahwa di masa Nabi semua laki-laki pergi ke masjid, nggak ada yang sholat di rumah. Itu sulit. Itu bukan sesuatu yang bisa dipastikan. Artinya ada orang-orang yang sholat di rumah. Dan Nabi tidak menyuruh mereka mengulang kembali sholatnya. Ya. Pernah terjadi perdebatan antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i terkait hukum masalah ini. Imam Ahmad berdalil dengan hadis muttafaq alaih, yang di situ Nabi mengatakan begini, wadittu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antalik wa ma'i rijalun ma'ahum huzumun min hatabin. Ya, aku bertekad memerintahkan agar iqomah dikumandangkan. Kemudian aku tunjuk seseorang untuk mengimami mereka sholat berjamaah. Lalu aku ajak sejumlah pemuda yang membawa beberapa ikat kayu bakar. Kemudian aku keliling, aku datangi rumah-rumah orang yang di situ ada laki-laki yang seharusnya ke masjid tapi nggak ke masjid. Aku akan bakar rumahnya. Itu kata Nabi SAW. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad untuk mengatakan harusnya ke masjid. Ya. Tapi kata Imam Syafi'i, lantas kenapa Nabi tidak laksanakan keinginannya itu? Seandainya itu memang harus, kenapa tidak dilaksanakan keinginannya? Maka Imam Ahmad pun terdiam.
Beliau mendengar hujjahnya Imam Syafi'i, beliau tidak bisa membantah. Seandainya itu memang betul seperti itu, harusnya Nabi bakar beneran. Tapi enggak dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi ala kulli hal, terlepas dari khilaf dalam masalah ini, kita harus toleran. Kita harus sedikit membuka wawasan kita bahwa ada kok ulama yang mengatakan, dan mereka adalah ulama salaf, yang mengatakan itu bukan wajib bagi semua orang. Dalam mazhab Syafi'i itu fardu kifayah. Artinya kalau ada di daerah itu yang melaksanakan sholat berjamaah, maka bagi yang tidak berdosa, karena sudah terwakili oleh yang ada. Nah, apalagi dalam kondisi yang rentan seperti ini, maka sama sekali tidak ada, insya Allah ya, sama sekali tidak ada dosa bagi mereka yang menaati himbauan pemerintah sampai benar-benar ini kasus sudah mulai mereda, sehingga apa yang dikhawatirkan itu memiliki kemungkinan kecil terjadi. Namun ketika kasusnya masih menanjak seperti ini, naik seperti ini, kalau sampai ada yang terpapar, kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, bisa fatal akibatnya. Jadi insya Allah kita berdasarkan tinjauan fikih tadi, saya bisa simpulkan, kalau saya pribadi ditanya, saya katakan tidak mengapa Anda tidak sholat di masjid dan tetap memaksimalkan ibadah di rumah. Apakah ini berarti mall lebih penting dari masjid, pasar lebih penting dari masjid? Jawabannya begini, kalau Anda hanya melihat dari sisi tempat, ya, memang masjid itu lebih afdol daripada bagian bumi manapun. Ahabbul biqa' ilallah masajiduha, ya, wa abghaduha aswaquha. Sebaik-baik tempat di sisi Allah adalah masjid-masjidnya, dan yang paling Allah benci, yang paling Allah cintai adalah masjid, dan yang paling Allah benci adalah pasar. Kenapa? Karena pasar itu tempatnya orang bohong, tempatnya orang ngurangin takaran timbangan, tempatnya orang manipulasi dan lain-lain. Ya. Tapi sekarang apakah seseorang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus ke pasar? Itu pertanyaannya. Nah, kita jangan hanya melihat dari satu sisi, tapi lihat, kalau Anda nggak ke pasar, Anda tetap bisa hidup nggak? Bisa nggak Anda masak setiap hari? Kan orang butuh makan. Kecuali ada orang-orang yang tukang sayur keliling. Semua kebutuhan yang Anda perlukan di pasar itu ada yang mengedarkannya, datang ke rumah Anda. Maka ya Anda nggak usah ke pasar. Tapi kalau tidak ada, bagaimana? Saya sedang butuh ini satu barang dan nggak ada yang bisa ngantarkan barang ini ke rumah. Saya harus pergi. Maka tentu nggak bisa dikiaskan dengan sholat. Karena sholat di rumah sah. Ya, masjid sedang ditutup, ya sudah sholat di rumah. Ini apa yang saya cari hanya ada di pasar. Dan saya akan dapat madharat kalau tidak mendapatkan barang ini. Saya nggak bisa makan. Beras habis misalnya, gas habis, minyak habis. Gimana saya akan makan? Misalnya dia juga tidak memiliki aplikasi atau apa yang bisa beli makanan dari luar. Intinya ketika dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya kecuali dengan pergi ke pasar, maka nggak bisa dikiaskan hukumnya dengan orang yang sholat di rumah dan tidak berangkat ke masjid. Allahu a'lam. Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Ikuti Islam para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, silakan Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah di Jakarta Pusat. Bismillah, assalamualaikum ya Ustaz. Izin bertanya, maksud dari daging ulama itu beracun seperti apa ya Ustaz? Apakah itu hadis? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Nah, itu bukan hadis, itu ucapan salah seorang salaf, saya tidak ingat siapa namanya ya. Luhumul ulama masmumah, itu bukan hadis. Artinya bukan sabda Nabi SAW. Artinya menggibah ulama itu dosanya lebih besar.
Karena apa? Karena ini ulama. Ketika ulama itu diribah, jatuh kredibilitasnya di mata orang umum, itu yang mendapatkan madarat bukan 1-2 orang, tapi banyak orang. Karena dia tadi menjadi rujukan tempat orang bertanya. Gara-gara dirasani, digibah oleh seseorang, jatuhlah wibawanya. Lantas kalau wibawa ulama sudah jatuh, orang awam tidak lagi percaya kepada orang alimnya, mereka akan bertanya kepada siapa? Pasti yang ditanya adalah orang-orang jahil, dan ini madaratnya besar sekali. Kaitannya apa dengan riba? Kaitannya adalah karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wahai orang yang beriman, jangan kalian saling menghibah. Karena orang yang menghibah itu seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Itu kan perbuatan yang sangat menjijikkan. Nah, apalagi kalau yang dihibah itu ulama, sudah memakan daging sesama manusia yang sudah mati, dagingnya beracun pula. Jadi bahayanya lebih besar daripada menghibah orang awam. Nah, itu yang dimaksud. Ustaz, jazakallahu barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rahma di Jawa Timur. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada titipan pertanyaan. Dan saya itu anaknya Bu Rusmini yang di Pacitan itu. Alhamdulillah sekarang mengalami ujian sakit. Nah, ini tadi mau minta ditanyakan, misalkan wudunya itu kan pakai air hangat karena udaranya dingin, terus mungkin terasa dan itu kalau wudunya pakai air hangat itu gimana gitu. Mungkin karena dilihat dari kuantitas airnya itu kan, kalau pakai air hangat itu tidak seperti air kan atau apa, atau kurang mengalir gitu. Mungkin maksudnya ibu saya mungkin seperti itu. Itu nanti bagaimana sah dan afdalnya atau bagaimana gitu, Ustaz? Mungkin ya, gitu. Itu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Allah barik fikum. Ya, mudah-mudahan Ibu Rusmini segera diberi kesehatan oleh Allah, diangkat penyakitnya, disembuhkan dan tidak mengalami rasa sakit apapun. Terkait dengan wudhu dengan air hangat, boleh, nggak ada masalah sama sekali. Selagi air hangatnya tersedia, airnya suci, menyucikan, boleh, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan bagi kondisi ibu ini mungkin itu lebih afdal daripada wudhu pakai air dingin atau air keran. Karena sedang sakit, mungkin bisa menggigil, makin lama sembuhnya atau makin parah sakitnya, justru yang lebih afdal dalam kondisi seperti ini, wudhu pakai air hangat. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mudahkan urusannya. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Ummu Amatullah di Brebes, Jawa Tengah. Bismillah. Ustaz, saya tidak membenci poligami, namun saya benci sikap suami. Padahal baru mau poligami sudah terasa kecondongannya. Bolehkah saya minta hulu? Karena saya pernah mendengar salah satu alasan syar'i wanita boleh minta cerai adalah khawatir bila tidak bisa menunaikan hak Allah dalam menaati suami. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. ya, barakallahu fiik. Ya, sebelum minta khulu, yang namanya kecenderungan itu ada dua macam ya. Kecenderungan suami yang berpoligami terhadap salah satu istrinya itu ada dua macam. Kalau kecenderungan yang masih wajar, yang tidak menjadikan istri lainnya itu terlunta-lunta, maka ini tidak disalahkan secara syar'i. Ya. Fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Engkau, wahai para suami yang berpoligami, jangan tercondongnya itu total kepada salah satunya, sehingga kau biarkan yang lainnya ini seperti orang yang terkatung-katung, yang nggak jelas nasibnya.
Artinya kalau ada sedikit kecondongan tanpa mengabaikan hak istri lain, tidak ada masalah. Sebagaimana Nabi SAW juga semua orang tahu istri yang paling dicintai oleh Nabi itu Aisyah. Beliau paling condong kepada Aisyah, tapi beliau tidak menyia-nyiakan hak istri Nabi yang lain. Ya, ketika beliau merasa tidak mampu memenuhi hak salah satu istrinya, beliau menawarkan, apakah aku cerai saja karena aku nggak bisa memenuhi hakmu, hak biologis, yaitu kepada Saudah binti Zam'ah. Dia tidak bisa memberikan hak biologisnya karena mungkin tidak ada perasaan hasrat ya. Tapi Saudah menggugurkan hak ini. Oh ya Rasulullah, jangan kau ceraikan aku. Bahkan aku akan hibahkan jatah bermalamku itu untuk Aisyah. Kenapa bukan untuk istri yang lain? Karena dia tahu Aisyah paling dicintai, tapi paling senang bermalam dengan Aisyah. Dan itu tidak menjadikan beliau kemudian mengorbankan hak istri lainnya, tidak. Tapi ketika ketika Saudah menghibahkannya kepada Aisyah, beliau menerima. Dan ini menunjukkan bahwasanya adanya sedikit kecenderungan tanpa mengorbankan hak yang lain itu tidak mengapa. Bahkan beliau mengatakan, Allahumma hadza qasami fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah jatah penggiliranku yang aku mampu wujudkan. Jangan engkau cela aku untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu dan hanya engkau yang mampu. Artinya betul-betul adil itu sulit. Ya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kalian tidak akan mampu berbuat adil secara sempurna walaupun kau berusaha sekuat apapun terhadap istri-istrimu. Yang penting jangan terlalu condong secara total, condongnya kepada fulan yang ini nggak diperhatiin sama sekali, itu nggak boleh. Nah, kalau si istri ini khawatirnya kenapa? Apakah suaminya tidak menafkahi dia? Ataukah suaminya suka mukul dia? Atau dianya saja yang masih berat? Berarti kalau dia yang masih berat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar melapangkan dada Anda. Berikan hak suami. Kalau sudah benar-benar nggak bisa, ya monggo, mau khulu. Sebagaimana itu juga pernah terjadi, ada orang yang memang sudah nggak bisa lagi mencintai pasangannya, ya, sehingga dari tidak bisa mencintai pasangannya ini, dia nggak bisa lagi memberikan hak rajangnya misalnya, atau mengakibatkan sikap dia yang membangkang, dan dia khawatir kalau dia terus-menerus seperti ini, dia akan menabung dosa. Maka ketika itu dia diperbolehkan untuk mengajukan khulu. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz dari via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh ya, qadarullah terputus. Nah Ustaz, kita tunggu penelpon yang sudah masuk. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Saya Joko dari Surabaya. Bapak Joko di Surabaya. Baik, silakan. Ya. Silakan Pak Joko. Oh ya, jadi yang mau saya tanyakan, menurut ya hadis yang pernah saya baca, hadis riwayat Muslim bahwa hadis ya, Bapak Joko mohon dikecilkan saja suara televisi. Oh ya. Jadi dari hadis riwayat Muslim yang pernah saya baca bahwa mati sahih itu salah satunya kan taun. Nah, Pak? Saya kurang jelas. Dalam pandemi ini kan banyak yang berguguran. Banyak orang juga yang mengatakan ini taun. Tetapi di salah satu pihak bahwa ini memang yang
terpapar dan meninggal ini sebenarnya kalau saya melihat dari kenyataan ini bukan orang yang baik. Bukan orang yang baik, tapi ya sehari-harinya memang itulah saya tahu. Nah, apakah ini juga termasuk dalam kategori taun atau enggak? Karena taun itu kan anggapannya karena ini meninggal sebagai wabah, jadi ada kemuliaannya. Mohon dijelaskan Pak Ustadz. Baik, ya cukup Bapak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon ditunggu jawabannya. Terima kasih. Ya tentunya semua itu berpengaruh ya Pak ya. Bukan hanya bagaimana dia mati, tapi sebelum mati amalan dia itu juga berpengaruh. Apakah sebelum mati ini dia adalah orang yang taat kepada Allah, istiqomah di atas ketaatan, kemudian dia mati tidak dalam keadaan bermaksiat, maka dia mendapatkan husnul khatimah. Mungkin dia juga mendapatkan pahala mati syahid apabila dia mati karena sebab-sebab tertentu yang dalam penilaian syariat itu dikategorikan sebagai penyebab orang mendapatkan pahala mati syahid. Pahalanya saja, tapi perlakuannya tidak sama dengan perlakuan orang yang gugur di medan perang. Termasuk ta'un. Apakah ini ta'un? Ada sebagian ulama yang memaknai ta'un itu semua penyakit wabah yang mematikan. Namun ada yang mengkhususkan, tidak semuanya, tapi wabah tertentu saja. Dan yang lebih spesifik, ta'un itu adalah penyakit tertentu yang menimbulkan semacam benjolan ya. Dan ada karakteristiknya yang khas ya. Seingat saya itu namanya adalah penyakit pes. Pes itu sejenis penyakit yang disebarkan oleh hewan tikus dan penyebabnya adalah bakteri. Saya lupa nama bakterinya apa itu. Itu yang kalau saya baca literatur tentang karakter penyakit taun, maka lebih condongnya ke arah itu. Tapi ala kulli hal ada yang memaknai taun sebagai wabah. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang memaknai taun sebagai wabah, maka ini bisa saja masuk dalam kategori taun. Apakah orang yang selama hidupnya nggak kelihatan sebagai orang baik, kalau mati kena corona dia dapat pahala mati syahid? Allahu a'lam, nggak tahu kita. Ya, kita nggak tahu. Pertama karena memang ada khilaf, apakah corona ini masuk taun ataukah bukan? Ya. Yang kedua, apakah orang yang bersangkutan ini mendapatkan pahala mati syahid? Ya kita nggak tahu juga karena memang masalahnya tidak pasti, masalahnya kemungkinan. Jadi kita nggak bisa memastikan. Namun kalau kita korelasikan dengan sebelum-sebelumnya, maka yang kita khawatirkan justru lebih besar daripada yang kita harapkan. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya keyakinan kita tidak memboleh memastikan seorang pun dari kaum muslimin ini sebagai ahlul jannah maupun sebagai ahlul nar, kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas. Baik. Nah, ketika nggak ada dalil, bagaimana sikap kita? Dijelaskan oleh kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah, narju lil muhsin wa nakhafu alaih. Wa nakhafu 'alal musi wa narju lahu rahmatullah. Kita lebih mengedepankan kekhawatiran kita. Kalau yang bersangkutan ini zahirnya sejauh pengetahuan kita adalah orang yang tidak baik. Walaupun tidak boleh kita tutup adanya kemungkinan dia mendapatkan rahmat Allah, nggak boleh. Tetap ada sedikit harapan. Namun yang lebih kita khawatirkan adalah kalau dia ini akan terkena hukuman Allah. Sebaliknya, kalau yang kita tahu orang ini zahirnya semasa hidupnya adalah orang baik, maka kita kedepankan husnudzon kita dan harapan kita dia mendapatkan rahmat Allah, masuk jannah atau mendapatkan pahala syahid tadi. Tapi tidak bisa kita pastikan, tetap ada tersisa sedikit kekhawatiran. Boleh jadi dia tidak ikhlas, kita nggak tahu juga. Tapi kita dominankan harapan akan rahmat Allahnya. Naam, begitu. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, bisa jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan waktu yang telah diberikan di kesempatan kali ini, Ustaz. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, dan juga tim di sana. Barakallahu fikum. Amin. Iya, Pak. Nah, mengikuti Islam adzani Allah wa yakum, demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami ingatkan kembali untuk live interaktif nanti malam insya Allah bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam, pembahasan tentang jalan lurus akidah. Demikian kami Kuri yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya. Qala qad khashitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.